Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari jurusan D3 Elektronika angkatan 2022 UMM akan menunjukkan cara kerja dari proyek kami yang berjudul aplikasi mobile untuk monitoring suhu dan kelembaban menggunakan ESP8266, sensor DHT11 dan Firebase. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah Firebase dan hardware-nya yaitu Not MCU ESP8266 yang difungsikan sebagai microcontroller yang punya fitur WiFi. Dan juga ini sensor DHT11 nya ya. Lalu semua yang ada di set laptop dan juga hardware ini itu tersambung ke sebuah aplikasi mobile yang akan segera diposting di Play Store. Untuk aplikasi mobilenya seperti ini ya teman-teman. Nah, aplikasi ini menampilkan hasil monitoring dari suhu dan kelembaban ruangan sekitar kita, yang mana itu dideteksi menggunakan sensor DHT11 yang akan disambungkan ke ESP8266. Nah, untuk prinsip, cara kerja dan komponen lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahman. Kenalkan, nama saya Rahman Fauzi dari D3 Teknologi Elektronika dengan NIM 2022-1015-0511-019. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja komponen-komponen yang digunakan dan prinsip alat kerjanya. Yang pertama itu ada DHT11 yang berfungsi untuk mengatur kelembapan dan suhu. Lalu ada Not MCU ESP8266 yang berfungsi untuk microcontroller yang tersambung dengan WiFi untuk dikoneksikan melalui Arduino. Lalu ada kabel konektor USB, sarana penghubung antara PC dengan Not MCU ESP8266. Lalu ada kabel jumper yang berfungsi untuk penghubung antara ESP8266 dengan DHT11. Lalu ada aplikasi Arduino IDE yang berfungsi untuk aplikasi Arduino IDE ini berfungsi untuk penyedia editor, aplikasi atau untuk mengupload suatu program ke ini ya, microcontroller ya, melalui kabel USB. Lalu ada real time database dari Firebase. Real time database ini menyediakan layanan untuk membangun, meningkatkan dan mengelola aplikasi. Lalu ada aplikasi MIT App Inverter ini. Aplikasi ini berbasis web yang memungkinkan pengguna platform membuat aplikasi Android dengan lebih mudah dan simpel. Lalu ada Google Play Console. Yang berfungsi untuk mengupload suatu aplikasi dan rilisan aplikasinya. Untuk melihat aplikasinya itu tadi pilih view app, lalu isinya seperti ini. Yang memantau isi dari aplikasinya tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip alat kerjanya. Yang pertama itu DHT11 ini mengukur dan menerima input data suhu dan kelembapan
dengan sensor DHT11 dan menyimpan datanya di dalam Node MCU ESP8266 yang dapat terhubung langsung dengan internet via wifi ya. Lalu kedua itu mengirimkan data ke real time database dari Firebase dengan kode program tertentu yang di-compile dari Arduino IDE dan menampilkan di sini ya, di real time database-nya. Kemudian aplikasi mobile ini dibangun menggunakan MIT App Inverter yang difungsikan untuk mengambil data suhu dan kelembapan yang disimpan di database Firebase dan menampilkan output data tersebut dalam bentuk float dengan variabel C dan persen. Terakhir, Play Console ini digunakan sebagai sarana perilisan aplikasi monitoring suhu dan kelembapan secara publik di Play Store. Halo, perkenalkan saya Raffi Azikri Yusran atau biasa dipanggil Rai dengan NIM 2022 10150 511021. Nah, untuk sesi kali ini saya akan menunjukkan cara kerja dan cara memasang komponen hardware-nya secara singkat ya teman-teman. Jadi kita ini memakai dua komponen, sebenarnya 4 termasuk kabel. Jadi kita mempunyai komponen Node MCU ESP8266 yang difungsikan sebagai microcontroller yang mempunyai fitur WiFi, dan ini bisa diprogram menggunakan platform Arduino IDE. Lalu ada yang namanya sensor DHT11 ya teman-teman. Sensor ini untuk mendeteksi suhu dan kelembaban, dan ini berfungsi secara real time ya teman-teman. Lalu kita juga memiliki kabel jumper sebanyak 3 pieces dan juga kabel konektor dari micro USB ke USB-nya PC. Nah, sebenarnya untuk perancangan yang lebih rapi, teman-teman sebaiknya menggunakan breadboard juga ya teman-teman, supaya titik terminal penghantaran listriknya bisa dibaca dengan sederhana, jelas gitu. Tapi ini saya akan mencoba menjelaskan poin-poin terminal listrik apa saja yang digunakan di antara kedua komponen hardware ini. Di komponen sensor DHT11 itu memiliki 3 poin terminal listrik begitu. Ada poin plus, minus, dan out. Nah, out ini berfungsi sebagai poin yang mengantarkan gelombang datanya. Lalu untuk plus minus ya difungsikan sebagai titik positif dan negatif dalam mengantarkan listrik. Nah, untuk titik positif ini itu saya menyambungkan ke poin 3V atau 3 volt, yang mana juga berfungsi sebagai titik yang menghantarkan arus positif. Nah, ada kabel ungu ya teman-teman. Untuk kabel ungu ini dihubungkan dari titik plusnya di atas 11 ke titik 3V ESP8266. Lalu untuk titik minusnya dihubungkan ke ground atau GND. Kalau di sini itu tulisannya G saja teman-teman, singkat saja. Lalu terakhir poin yang paling tengah, poin output yang fungsi untuk mengantarkan data, itu saya hubungkan ke titik D5, titik D yang kelima. Nah, jadi untuk poin terminal listriknya begitu ya teman-teman.
Dan terakhir adalah micro USB dari ESP8266 itu dihubungkan ke USB drivernya PC yang selanjutnya akan digunakan. Koneksi ini akan digunakan dalam memfasilitasi programming kita. Programming dari ESP8266 ini menggunakan Arduino IDE. Nama saya Vivina Anwar. Saya akan mempresentasikan sebuah hasil karya dari teman-teman saya yang telah saya dan teman-teman saya kerjakan. Saya sudah membuat Firebase untuk dengan membuat nama DHT11 Node MSU UAS. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Firebase. Ada project overview, lalu di sini ada project shortcut-nya, ada real-time database, authentication, dan Firebase database. Untuk menampilkan APK yang akan dihubungkan dengan Arduino IDE dan dibutuhkan Arduino IDE, kita masuk ke project overview, klik project setting, lalu web APK akan muncul di tampilan ini. Lalu Arduino IDE membutuhkan sebuah database URL yang dimana tempatnya ada di real-time database. Tinggal klik dan simpan ke dalam Arduino IDE-nya. Selanjutnya berikut kami akan menunjukkan hasil dari koneksi antara Firebase dan Arduino IDE. Saya Mahdisyur Abdul Ghafur dari D3 Elektronika dengan NIM 2022 101 505 11 014. Akan menjelaskan pada program Arduino. Pada program Arduino ini kami sudah membuat program Arduino yang di dalamnya terdapat pin DHT5. Kami memakai pin D5 untuk menghubungkan sensor DHT11-nya. Dan tipe sensor yang kami gunakan yaitu DHT11. Kemudian untuk selanjutnya perlu instalasi library. Nah, di sini kami sudah install library. Adapun library yang dipakai yaitu ESP8266 Wi-Fi.h, kemudian Firebase ESP client untuk kliennya. Kemudian untuk menghubungkan Firebase ke Arduino perlu input Wi-Fi pribadi, masukkan SSID Wi-Fi pribadi Anda, kemudian passwordnya. Selanjutnya APK. APK ini didapatkan dari Firebase dari project overview yang ada di Firebase. Sedangkan database URL ini didapatkan di real-time database, Kemudian scroll ke bawah. Di sini terdapat void setup. Nah, void setup ini berisi koneksi antar Firebase dan Arduino agar bisa monitoring secara real time menggunakan Wi-Fi. Kemudian kami sudah menjalankan dan ngeran program
pada Arduino. Dan hasilnya bisa dilihat di serial monitor. Di monitor, kita scroll ke bawah untuk mengetahui suhu dan kelembapannya. Nah, di sini terdapat suhu dan kelembapan yaitu 95 dan temperaturnya 26. Nah, dia selalu berjalan karena sifatnya real time. Nah, mari kita buktikan apakah sudah terhubung ke Firebase. Coba kita hardkan dulu di suhu sensor. Pada temperatur di situ akan naik menjadi 33 derajat. Nah, apakah sudah terhubung dengan Firebase? Kita pergi ke Firebase kembali dan lihat apakah hasilnya sama. Nah, pada real time database terdapat DHT, klik DHT untuk mengetahui ternyata benar temperatur yang barusan sudah dihankan dia menjadi 30 derajat dan sekarang sudah kembali normal. Begitu. Artinya Firebase dan Arduino IDE ini dikatakan sudah berhasil connect. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menampilkan data suhu dan kelembapan yang terintegrasi dengan Firebase dengan memanfaatkan aplikasi MIT Inventor. Pertama-tama kita masuk dulu ke website MIT App Inventor. Lalu setelah masuk, kita harus membuat suatu projectnya dulu dengan cara klik project, start new project. Setelah kita membuat project, maka di sini saya akan menjelaskan project yang telah saya buat saja. Nah, ini adalah contoh project yang telah saya buat di mana dalam hal ini saya menampilkan suatu data susu dan kelembapan yang terintegrasi dengan Firebase. Saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang telah saya buat pada tampilan ini. Nah, di tampilan screen saya membuat ada tulisan sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis NOD MCU ESP8266, data suhu, value dari data suhu, data kelembapan, value dari data kelembapan. Nah, untuk gambar ini dengan cara klik screen, lalu kita ganti backgroundnya sesuai dengan gambar yang kita inginkan seperti pada gambar berikut yang telah saya pilih. Lalu di dalam screen ini saya menambahkan tulisan-tulisan seperti sistem monitoring suhu dan kelembapan dengan cara menambahkan label ini. Kita tarik ke sini, lalu kita edit menggunakan tulisan tersebut menggunakan opsi teks ini, kita rubah menjadi sistem monitoring. Nah, ini juga kita buat di bawahnya agar seperti enter, basis NOD MCU SP8266. Lalu untuk membuat spasi seperti ini sama dengan menggunakan label. Lalu agar bisa lebih panjang kita atur dulu high
pixelnya seperti ini, kita atur 35 pixel. Oke. Selanjutnya adalah data suhu. Data suhu di sini sama menggunakan label dan kita beri warna backgroundnya ini, background colornya seperti saya contohkan ini menggunakan warna biru. Lalu di sini adalah value dari data suhu. Value data suhu ini saya menampilkan dengan cara layout ini ya, layout arrangement. Lalu di dalam layout arrangement ini kita masukkan suatu label yang akan kita beri inputan angka, misalkan ini 0,0. Nah, begitu juga dengan data kelembapan dan data value kelembapan ini. Selanjutnya, jika sudah membuat suatu tampilan seperti ini, kita kita ke sini ya, kita buat blok yaitu programnya, di mana kita perlu membuat program yang bentuknya seperti puzzle. Untuk pertama-tama kita ke Firebase-nya dulu, Firebase ini. Nah, kita pilih when Firebase db1.data change. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita ke kontrol ya. Kontrol kita masukkan if then. Nah, seperti ini if then. Lalu setelah itu kita ke logic ini. Logic ini kita masukkan ini. Ada sama dengan. Nah, kita masukkan di sini. Lalu untuk mengisi suatu puzzle yang ini sebelah kiri ini kita arahkan ke tag ini. Nah, kita arahkan ke sini. Selanjutnya untuk data ini kita akan menampilkan suhu kan ya. Berarti kita ambil teks di sini. Nah, ini kita teks stringnya kita isi suhu, kita ganti suhu. Lalu untuk ini kita ke logic. Kita ke nah, ini ke apa yang akan kita tampilkan di sini seperti data suhu ya. Berarti kita mencari set.to. Nah, set.to kita cari set. Nah, seperti ini. Set.to kita masukkan seperti ini. Lalu ini kita ubah menjadikan sebelumnya adalah seperti ini berbasis NOD. Karena kita akan menampilkan data suhu, kita pilih yang data suhu. Lalu kita karena kita akan menampilkan dua keluaran yaitu value dan satuannya, maka kita isi ini dengan get yang berada di kontrol. Oke, maaf. Seperti ini. Yang ada di boolean, ada di logic. Kita ini langsung kita join ini. Kita isi value-nya, lalu kita ke teks ini ke sini. Kita isi satuannya yaitu Celsius. Untuk data suhu adalah seperti ini puzzle programnya, dan untuk data kelembapan juga sama, maka kita biar lebih cepat bisa kita duplikat yang akan kita tempatkan di bawahnya yaitu di sini. Setelah selesai kita bisa langsung terapkan ke aplikasi Android dengan cara build Android app. Nanti akan muncul suatu barcode yang dapat kita scan ke aplikasi MIT. Kita tunggu dulu.
scan. Atau kita bisa menggunakan ini saja biar langsung connect comparison. Tidak mengunduh ya. Kita menggunakan comparison. Nah, hasilnya sama ya. Sama hasilnya yang di HP seperti yang ada di MIT, di mana ini menampilkan suhu dan data kelembapan daripada gambar sini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika dengan NIM 2022-101-505-11007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara mengupload aplikasi ke Google Play Store melalui Google Play Console. Nah, sebelum kita mengupload aplikasi, itu kita harus mempunyai akun Google Play Console-nya. Teman-teman bisa melihat tutornya di tempat lain atau sebagainya. Di sini saya sudah memiliki akunnya. Nah, langkah pertama itu adalah kita tekan buat aplikasi. Setelah itu kita tekan default bahasa dahulu, yaitu kita gunakan bahasa Indonesia. Nah, kita berikan nama aplikasinya itu adalah temperatur. Nah, terus kita scroll ke bawah. Kita klik app. Terus scroll lagi. Free. Terus kita scroll. Nah, ini kita checklist saja ya keduanya. Nah, setelah itu kita create app. Di sini prosesnya lumayan lama, jadi teman-teman harap bersabar. Nah, di sini kita itu learn more-nya kita tekan. Nggak ada reaksi apa-apa ya. Coba kita hide. Nah, setelah itu kita tekan view text. Nah, select tester. Oh, di sini. Kembali, kita kembali ya. Yaitu di setup your app. Nah, di sini. Nah, di sini itu kita pilih set privasi polisi. Nah, ini cara membuat link dari privasi polisinya itu kita membuat suatu file ya, yang dimasukkan ke dalam Google Drive. Kemudian kita salin link dari Google Drive itu. Nah, di sini saya sudah membuat linknya, jadi bisa langsung dipindahkan.
yang ada di Word tadi. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah itu kita kembali. Selanjutnya itu app access. Kita klik aja. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Ya, kita checklist saja. Nah, di sini kita salah satu, kita gunakan yang atas ya. Save. Nah, kembali. Terus ini iklannya, ads. Kita klik juga. Nah, di sini kita tekan no, my apps does not contain ads. Oke, setelah itu kita save. Nah, terus kita kembali. Nah, di sini content rating. Kita klik ya. Di sini ya, nama ya. Nah, terus kita scroll ke bawah. Nah, terus kita tekan start questionnaire. Questionnaire. Di sini kita masukkan emailnya. Di sini kita menggunakan email yaitu amerika@gmail.com. Nah, kategorinya itu kita scroll I'll order F5 ya, types ya. Setelah itu kita I agree to the terms of use. Itu kita checklist saja. Terus kita next. Download apps-nya yaitu di sini ditanya, oh ini kita tidak ya. Ini maksudnya itu dalam aplikasi kita itu apakah ada mengandung sara atau sebagainya. Setelah itu kita save. Oh, masih ada di bawah ya. Di sini ditanyanya use content sharing. Ini tentang, kita tekan no aja. Karena aplikasinya kita buat ya. Kita checklist no aja ya. No, yes. Oh.
Coba kita ke atas dulu ya. Kita ya. Di sini itu kita nokan semua aja. Kita nokan semua. Oke, yang ketiga itu summary ke bawah ke bawah. Oke, oke, oke. Oke, kita save aja langsung. Nah, setelah itu kita bisa kembali. Nah, terus target audiensnya kita buat. Kita klik aja ya. Nah, targetnya itu kita gunakan di umur 16 ke 18 ke atas ya buat aplikasi ini. Oke, setelah itu kita itu saja. Habis itu next. Terus save. Terus kita kembali. Dan kita klik news apps. Nah, di sini kita klik yes. Aplikasi kita itu baru ya. Kita scroll. Oke. Di sini disuruh masukkan sebentar ya. Kalau kita klik no aja, no aja, salah. Kita klik no, pas ya. Setelah itu kita kembali dan melihat langkah selanjutnya itu udah data safety. Sini overview, definition, what's your need to console, bawah terus. Yang kita baca aja. Setelah itu kita ketikkan next.
Setelah itu kita klik no, kita klik no ya. Next, habis itu nah, habis itu kita kembali. Oh, di sini kita coba coba cek dulu ya. Kita cek dulu. Di sini apa ya? Coba kita tekan preview, scroll. Oke, kita scroll ke bawah. Kita klik segitiga, titik segitiga di bawah itu. Save. Oke. Terus kita kembali. Terus government apps kita tekan. Di sini kita klik no. Terus kita save. Dan setelah itu kita kembali. Nah, sini tinggal finansial kita tekan. Finansial. Terus kita scroll di sini. Nah, kita tekan my apps don't profit any financial feature. Oke. Kita next. Nah, sepertinya kosong. Terus kita klik 3. Nah, kita save. Nah, kita kembali. Kita scroll lagi. Nah, kita tekan heal. Tinggal satu lagi ya. Terus ini kita scroll ke bawah. Itu aplikasi ini tentang scroll lagi. Order. Kita tekan order. Oh, nggak usah lah ya. Kita tekan ini aja ya. Di atasnya kita scroll. Nah, human subject research, kayak gitu aja. Nah, benar. Human human subject research-nya aja. Setelah itu kita save. Terus kita kembali. Nah, di sini selanjutnya itu kita tekan select add apps category and profit context details. Terus kita klik manage tags.
teks. Terus kita pilih kategori dari aplikasi kita itu, yaitu scroll bawah. Terus lagi lebih ke tools sih kita ya. Kita itu lebih ke tools. Ya, kita klik aja. Terus kita tekan apply. Terus kita scroll ke bawah. Kita pilih apps kategori. Apps kategori. Kita pilih kita scroll bawah. Nah, horse and home atas bagian hanya ya, kita cari atas. Nah itu karena setelah itu kita save aplikasi dan kategorinya. Ini lumayan agak lama, kita tunggu aja, kita silang. Setelah itu Lalu isi email kalian atau nomor. setelah itu kita isi email. Nah di sini sudah kita isi ya. Telepon yang dapat dihubungi. Nah setelah itu kita kembali. Terus ini set up your store listing. Selanjutnya kita lengkapi deskripsi akan. Nah, di sini akan diteruskan oleh teman saya Satria Maulana. Sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Satria dipersilakan. Nama saya Satria Maula Laksana Yuda dengan NIM 2022 1015 0511 006. Di sini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya melanjutkan sih tutorial upload aplikasi Google Play Console dari Google Play Console. Kemarin kan di teman saya itu kita tutorialnya sampai di sini, set privasi, app access, ads, sampai ke select aplikasi, kategori, and provider content details. Di sini saya akan melanjutkan tutorial dari teman saya, yaitu di tahap set up your storage listening. Kita klik di sini ya. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu web name, short deskripsi, full deskripsi, grafik, ya, ini grafik. Untuk app name di sini saya akan memberi contoh. Saya akan membuat aplikasi, nama aplikasinya temperatur. Ini opsional ya, sesuai dengan aplikasi yang Anda buat. Untuk deskripsi sampai 400. Ini kayaknya kurang lebih 400 ya guys. Kita coba deskripsi ya, ini. Untuk app icon ini terserah, opsional juga. Di sini rata-rata opsional ya guys. Desain seperti apa yang kalian buat, namanya. Di sini saya sudah menyiapkan, sudah keluar semua kan, kayak gini lah kurang lebih, tinggal ini kelompoknya. Setelah itu kalau sudah semua
kita save. Ini memperbarui save. Ya, save-nya sudah berbarui. Kita back. Nah, ini kita ada icon seperti sini. Setelah upload icon di set interest tadi. Ini tinggal select tester. Oke, di sini kita coba select tester. Di menu select tester di sini terdapat email-email yang bisa ngetes aplikasi kita berjalan. Ini email ada 12 yang sudah saya siapkan di sini. Ya, seperti itu. Kita pilih ini saja. Tester. Kita save. Nah, saying update. Tester sudah 2/3. Kita preview. So kita edit. Ya gini. Di create integral testing reset di sini ada dua ya. PPK bundle ini codingan atau program yang bisa program atau codingan yang Anda buat aplikasi. Di sini saya ada di bentuknya foldernya AAB atau lupa saya, BA gitu. Ini kita upload, ada dua macam. Ini masih proses pengupload. Ya, di sini sudah upload ya guys ya, aplikasi fitur target S324, release name, ini kita save. Next, kita save itu. Ini kita bisa publish. Kita coba publish. Oh ya, untuk publishnya itu kita dari internal testing itu 7 hari durasinya untuk kita bisa lihat, dan untuk sepenuhnya publish di Play Store atau App Store itu memerlukan kurang lebih 12 email yang testing yang terkait untuk mencoba aplikasi kita, dan durasinya itu kurang lebih 12 atau 14 hari. Itu sini masih proses pempublishan ya. Publish, kita ada notifikasi seperti ini nih. This change will immediately change usual apps Google Play with link 1 horse bootcamp analysis tag longer. Kita save and publish. Oke. Nah, ini available to test internet tester one code release Januari seperti hari sekarang. Oke, ini kita balik lagi ke aplikasinya. Ini size aplikasi, download, size for update belum. Kita ke dashboard. Ini.
kita ada opsi lagi yaitu identifikasi issue your garbage bag untuk produk akses. Ini kita coba ke select country and regions. Di sini di country and regions kita set Indonesia, kita save, go to overrides. Ini kita country default settings semua, submit, coba kita lihat semua sama. Oke, kita back lagi, kita ke dashboard, kita lihat. Nah, select country and region sudah selesai. Kita select tester, select testernya, kita lihat email yang 12 ini atau join group, tergantung opsional. Di sini saya pakai email list. Kita save, go to override, kita lihat ya seperti yang tadi. Kita ke menu dashboard lagi. Oke, sudah kecentang. Kita create a new release. Kita create a new release. Oh, ini kalau kita untuk update atau memperbarui aplikasi kita, kan di sini kita coba dulu, jadi nggak usah. Oke, di sini udah preview convert release. Ini seperti apa? Ini sama yang kayak tadi. Kita back dashboard lagi. Terus ini relaunch 2 apps. Ini kita masih belum bisa ya guys ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini akses run close with 12 tester for 14 hari. 12 tester di sini kita masih belum ada tester sama sekali yang cek. Oke, itu saja yang saya sampaikan, tutorial cara upload aplikasi melalui Google Play Console. Kurang lebih mohon maaf. Saya Satria dan teman saya Andika, mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.